Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah, dan surga, atau kita singkat dengan SHS. Dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian, atau disingkat dengan TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Para sahabat sekalian, sebagaimana kita ketahui, belajar agama yang kita lakukan dengan cara teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Contohnya adalah bersyukur. Bersyukur ini kita laksanakan dengan pembelajaran teori. Teori bersyukur bisa dihafalkan, diterjemahkan, ditafsirkan, didiskusikan, dan diajarkan. Nah, hasil pembelajaran teori ini diperkirakan memiliki manfaat sekitar 10%. Nah, kemudian dari yang 10% ini kita tingkatkan lagi dengan berlatih. Namanya berlatih bersyukur. Kita bersyukur ada satu waktu yang kita luangkan untuk melatih diri bersyukur. Diulang-ulang setiap hari dalam waktu yang telah kita tentukan, maka hasilnya akan meningkat bertambah 30%. Nah, setelah itu kita praktekkan, praktek dalam keseharian, praktek bersyukur, diterapkan dalam kehidupan, tentu tidak mudah, ya, menghadapi hambatan, rintangan, tantangan, cobaan, ujian, tapi kita tetap istiqomah hingga akhir hayat. Hasilnya diperkirakan memiliki manfaat 60%. Jadi dalam belajar agama, contohnya bersyukur, kalau kita lakukan dengan 3 cara ini, kita akan memperoleh hasil 100%, yaitu 10%, tambah 30%, tambah 60%, menjadi 100%. Hari ini kita akan menjelaskan tentang sejarah poster berkaca diri. Para sahabat sekalian, memang poster berkaca diri adalah hasil dari perenungan saya selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, poster ini tentu harus saya jelaskan bagaimana awalnya, bagaimana membuatnya, bagaimana mempraktekkannya, apa hasil-hasilnya. Paling tidak untuk itu supaya kita jelas terlebih dahulu sejarah poster berkaca diri ini. Dengan memahami sejarah poster berkaca diri, memungkinkan kita untuk lebih bisa memanfaatkan poster berkaca diri ini semaksimal mungkin untuk pembelajaran kita, untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga kita, khususnya dalam rangka memperbaiki diri. Karena memang pengalaman ini luar biasa berharga bagi saya pribadi, bagi keluarga saya juga seperti itu. Nah, sehingga saya harus membuatnya, sejarah pembuatannya dulu seperti apa. Para sahabat sekalian, ini kita lihat ya, poster ini bertuliskan di bagian atasnya itu adalah program pembinaan akhlak. Nah, di bagian tengahnya ini ada yang namanya berkaca diri, tulisannya kuning berkaca diri. Jadi mengapa saya ambil judul berkaca diri ini? Karena memang saya mempraktekkannya itu adalah untuk diri sendiri,
untuk melihat dan mengevaluasi diri saya sendiri, dan sekaligus untuk bercermin diri, memperbaiki diri. Nah, kalau kita setiap hari mulai bangun tidur, kita sudah melihat kaca, ya kaca untuk melihat keadaan diri kita. Seperti apa sih diri kita ini? Nah, setelah kita lihat diri kita, tentu banyak hal yang harus diperbaiki dan terlihat bagian mana yang harus diperbaikinya. Entah rambutnya, entah wajahnya, entah bajunya, entah telinganya, terlihat. Ada yang kurang baik, maka dengan itu kita perbaiki. Mulai dari kita melihat, nah kemudian kita tahu mana yang kurangnya, mana yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, inilah pentingnya saya melihat setiap hari di dalam diri saya. Kalau itu bersifat fisik, nah itu ada kaca namanya. Satu hari saya bisa berkaca mungkin 2-3 kali sehari. Nah, tetapi ada lagi yang harus saya evaluasi, saya lihat, saya perhatikan, yaitu diri saya yang batin, atau jiwa saya, atau psikis saya, diri yang hidup di dalam tetapi tidak terlihat. Nah, ternyata kalau kita mau jujur pada diri, ternyata diri kita yang di dalam, apa yang disebut mungkin juga kita sebut diri batin, itu juga kehidupannya perlu diperbaiki. Jadi banyak yang kurang, banyak yang tidak baik, banyak yang harus diperbaiki. Banyak yang menyulitkan, banyak yang membahayakan diri sendiri di dalam diri itu. Nah, karena itu kalau kita sudah lihat, sudah amati, kemudian memudahkan kita untuk seharusnya bagaimana ini. Diri batin saya keadaannya seperti ini yang berkuasa. Seharusnya bagaimana? Nah, kita bisa melihat akhlak mulia ini. Ya, ada akhlak hina, ada akhlak mulia. Nah, inilah yang saya praktekkan setiap hari. Nah, ternyata ini banyak sekali manfaatnya bagi saya. Nah, karena itu saya buat dia untuk memudahkan diri saya, dan ternyata juga manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, ternyata pembuatan poster berkaca diri ini tidak semudah yang dibayangkan. Ya, pembuatan poster ini lamanya kurang lebih 12 tahun. 12 tahun lamanya saya membuat poster ini, sejak mulai saya membuatnya sampai dengan mencetaknya, itu kurang lebih 12 tahun. Nah, sejarahnya seperti ini. Proses pembuatan poster berkaca diri. Pada usia 32 tahun, sekitar tahun 1988 sampai 1990 atau sekitar 2 tahun, saya pertama kali adalah mencatat diri saya sendiri. Keburukan saya seperti apa setiap hari, kebaikan saya seperti apa setiap hari. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun ini saya mencatat terus-menerus, setiap hari dicatat. Akhirnya ketemu ada 60 lebih keburukan saya, atau saya sebut dengan akhlak hina. Ada 60 juga ternyata lebih daripada kebaikan saya yang ada di dalam diri saya sebut dengan akhlak mulia. Ini selama 2 tahun kira-kira. Nah, kemudian di tahun 1990 setelah saya catat itu pakai tangan ya, pakai tulisan tangan. Nah, kemudian tahun 1990 poster tulisan tangan ini dipajang di tempat sholat di rumah. Dipajang di tempat sholat di rumah untuk saya perhatikan. Jadi saya buat selama 2 tahun, belum saya pajang, kemudian saya pajang. Setelah ada tulisan tangan, saya tempel di musola, saya lihat setiap hari. Masih tulisan tangan waktu itu.
Nah, kemudian setelah 2 tahun pakai tulisan tangan, tahun 1992, poster mulai saya ketik manual, pakai mesin tik yang manual itu ya, mesin tik manual. Nah, saya mulai ketik manual, kemudian saya tempel lagi di tempat sholat itu. Nah, itu tahun 1992 kira-kira. Setiap hari saya lihat, tiap hari saya lihat, tapi ketikannya sudah ketikan manual, ketikan manual. Nah, pada saat itu saya tempel di musola, kemudian saya tempel juga di ruang tamu selama 10 tahun ya, sejak tahun 1988 itu ya, saya memulai mencatatnya sampai dengan 1998, selama 10 tahun saya mempraktekannya kurang lebih 10 tahun sendirian ya, tanpa diketahui orang lain. Nah, poster tersebut ya menjadi alat untuk berhijrah. Jadi saya tiap hari lihat poster itu pagi, sore, sebelum saya berangkat kantor, dan setelah saya pulang kantor tuh saya perhatikan setiap hari, malam-malam saya perhatikan. Nah, saya mulai memperbaiki diri dari akhlak hina menuju akhlak mulia tanpa diketahui orang lain. Nah, itu lamanya 10 tahun kira-kira. Sejak pencatatan sampai dengan praktek itu lamanya 10 tahun itu. Nah, kemudian setelah 10 tahun berjalan, ternyata akhlak hina yang ada di dalam diri saya yang 60 sifat buruk itu atau sifat-sifat yang tidak baik itu, ternyata setelah 10 tahun itu tidak hilang, tidak bisa hilang 100%. Dia tetap saja ada begitu. Hanya berkurang, tapi ada terus, ada seperti itu. Ya, tinggal ada pemicunya, ditumbuh lagi. Nah, begitu juga tentang sifat baik yang ada di dalam diri saya. Nah, itu tumbuh dia lebih baik, tetapi tidak seperti yang saya harapkan. Saya pikir kalau 10 tahun memperbaiki akhlak ini dengan sistematika yang jelas, yang mudah, yang saya terapkan setiap hari, saya pikir saya bisa langsung paling tidak mendekati akhlak Nabi begitu, atau akhlaknya para solihin begitu. Nah, ternyata juga tidak, ternyata setelah 10 tahun itu. Nah, dengan adanya 10 tahun itu, akhirnya kesadaran saya untuk generasi saya berikut tumbuh. Karena kalau saya 10 tahun ini berusaha memperbaiki diri, dalam kesendirian dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang sistematis, menyeluruh, dan saya memahami dengan baik, ternyata hasilnya tidak maksimal. Nah, bagaimana nanti anak cucu saya? Anak cucu saya bagaimana ini nanti? Nah, itu yang saya pikirkan. Nah, sehingga baru terpikir kalau begitu saya nggak bisa sendirian nih. Nanti anak cucu saya bagaimana nih? Nah, udah lihat anak cucu saya juga nanti bagaimana. Saya lihat juga orang lain bagaimana mau memperbaiki diri. Dia aja tidak pernah memperhatikan dirinya. Tidak pernah melihat dirinya. Nah, tentu ini perlu untuk orang lain bisa berkaca diri secara batiniah atau ruhaniah. Nah, karena kalau tidak ada gambar itu lebih sulit lagi. Tidak ada skemanya, tidak ada caranya, tidak sistematis, lebih sulit lagi. Nah, karena itu timbul ide untuk mencetak poster dan membagikan kepada orang lain. Nah, sekitar tahun 1998, ribuan poster, ribuan brosur mulai saya cetak tanpa mencantumkan ayat Al-Quran waktu itu, gak ada Al-Qurannya waktu itu. Lalu saya bagikan ke berbagai kalangan. Nah, sambutannya beragam. Ya, beragam untuk kalangan awam yang beragama. Dia orang awam, tapi beragamanya awam, begitulah. Ya, ada juga
orang awam memang pendidikannya rendah, ada juga orang awam beragama, ibu rumah tangga, ada juga orang awam beragama tapi pendidikannya tinggi. Tapi awam beragama tuh ya asal dia ikut aja beragama begitu. Tapi untuk mereka ini sambutannya luar biasa. Dia bilang apa? Bagus sekali berkaca diri ini. Saya terima kasih, saya bisa dikasih berkaca diri ini, saya akan pakai ini karena ini penting untuk saya dan penting untuk semua manusia sebagai alat untuk memperbaiki dirinya. Jadi ini sangat bagus untuk kalangan awam beragama. Nah, mereka jadikan ini sebagai alat memperbaiki diri. Tapi untuk orang-orang yang suka belajar agama di masjid, kata mereka agamanya pinter lah begitu, pinter belajar agama, mereka biasa di masjid, dengar-dengar ceramah, belajar-belajar tafsir apa segala. Nah mereka dengan adanya poster itu, mereka marah. Menurut mereka ini poster apa ini? Wah ini poster nggak bener nih, aliran sesat nih katanya gitu. Jadi poster yang mencerminkan kebaikan diri, keburukan diri yang secara alamiah ada di setiap diri manusia, bagi orang awam yang beragama dibilang bagus. Tapi bagi orang yang suka belajar agama dia bilang ini aliran sesat, nggak benar begitu. Nah ini yang terjadi. Ya ini yang terjadi para sahabat sekalian. Nah kemudian setelah itu saya lihat, oh kok seperti ini ya. Nah akhirnya saya coba poster berkaca diri yang tanpa ayat Al-Quran itu saya serahkan kepada orang ahli agama. Ya pemuka agama, saya katakan ini poster tolong dikasih Al-Qurannya karena saya bukan ahlinya. Nah, akhirnya saya kasihkan ke mereka, tapi mereka menolak. Bahkan, ya ini salah satu organisasi besar, ya organisasi besar umat Islam, tetapi mereka menolak, tidak mengasuhkan, tidak mempedulikan, sambutannya kurang positif. Bahkan tidak mendapat tanggapan yang positif. Akhirnya dengan rasa kecewa, saya terpaksa harus mencari ayat-ayat Al-Qur'annya itu supaya bisa diterima di kalangan masjid. Ya, karena kalau orang biasa dia bisa terima, tapi kalangan masjid dibilang ini aliran sesat, macam-macam. Nah, kemudian akhirnya saya mencari sendiri ayat-ayat Al-Qur'an dengan poster berkaca diri ini, saya cari ayat Qur'annya, saya cari hadisnya. Setelah saya cari ayat Al-Qur'annya itu, saya mendapati lebih dari 2000 ayat Al-Qur'an tentang akhlak mulia dan akhlak hina. Nah, sehingga 2000 ayat ini saya perdalam, saya cari, saya pelajari. Nah, itu belajarnya untuk memasukkan ayat-ayat Quran ke dalam poster itu lebih dari 2000 ayat bahannya, itu kurang lebih selama 2 tahun, kira-kira 2 tahun. Yang berkaitan dengan akhlak hina dan akhlak mulia. Nah, begitu juga hadis-hadisnya. Nah, kemudian saya cantumkan sebagian kecil dari 2000 ayat ini yang saya anggap mewakili. Saya cantumkan di poster berkaca diri itu. Nah, setelah saya cantumkan poster dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, berkaca diri dengan ayat-ayat Al-Quran itu, pada tahun 2000, poster itu saya cetak banyak. Ada isinya ayat Al-Quran, dan saya bagikan kembali ke masjid-masjid. Nah, ternyata dengan barang yang sama, tapi tidak ada ayat Al-Quran, nah itu dulu dikatakan sesat, tapi saya tinggal tempelkan QS, surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Ternyata itu mendapat sambutan yang luar biasa. Ini bagus ini pedoman bagi umat Islam. Nah itulah diantara kita ini memang agak aneh. Dengan barang yang sama, tulisan yang sama, tapi nggak ada QS-nya, dianggap sesat. Padahal barangnya itu juga.
Begitu kita cantumkan QS, surat sekian, ayat sekian Al-Quran, dia bilang, wah ini bagus ini. Padahal itu juga barangnya. Nah itulah, memang kita lebih banyak memahami agama itu bukan dari substansi, tetapi dari dogma. Nah, pada tahun 2000 itu saya cetak, nah sekaligus juga kebetulan ada orang dari Majelis Ulama Indonesia yang berminat, kemudian poster ini akhirnya diperlukan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhirnya mereka bersidang dan dikeluarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia nomor Rek 561 MUI 12/2000 tanggal 18 Desember tahun 2000. Nah, akhirnya dengan adanya rekomendasi MUI ini, ada ayat-ayat Quran di sana, umat Islam di masjid-masjid dapat menerima poster berkaca diri sebagai bekal mereka memperbaiki diri, serta tidak lagi mengatakan sesat. Nah inilah anehnya dengan barang yang sama, yang semula dihakimi sesat, menjadi bisa diterima. Nah itulah kita lihat agama ini ada sebagian besar hanya mempelajari secara dogma, tetapi bukan memahami secara substansinya. Nah kemudian kita lihat, setelah berjalan begitu panjang ya dari tahun ke tahun, ternyata memang proses pembuatan poster berkaca diri itu memerlukan waktu 12 tahun. Nah kemudian poster itu terus berlanjut disosialisasikan hingga satu ketika pada tanggal 12-13 Desember tahun 2000, saya diundang sebagai peserta seminar nasional pendidikan budi pekerti dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam acara itu saya diundang dengan nomor peserta nomor 19, ya, namanya Dr. Andes Lukman Hakim dari Himpunan Masyarakat Peduli Akhlak. Saya diundang untuk menjadi tim perumus kelompok 1. Kelompok ini membahas Undang-Undang Dasar, amandemen Undang-Undang Dasar 45 ke-4, yaitu pedoman umum bab 13 tentang pendidikan dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Pendidikan Nasional. Saat itu presidennya Gus Dur, Menteri Pendidikannya Yahya Muhaimin, staf khususnya yaitu Dr. Fadzli Jalal membidangi perumusan daripada pembuatan amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini dan Undang-Undang Pendidikan itu. Nah, kemudian poster berkaca diri ini memiliki peran yang sangat signifikan. Nah, karena waktu itu saya cetak buku namanya buku berkaca diri, kemudian saya cetak posternya juga, saya bagikan ke peserta seminar, dan poster itu menjadi bahan penyusunan pelajaran budi pekerti untuk sekolah dasar dan menengah. Nah ini manfaatnya sehingga poster itu menjadi bahan sekaligus juga untuk pembuatan kurikulum pelajaran budi pekerti. Nah alhamdulillah pada saat itu saya mengusulkan supaya kata akhlak mulia itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar 45 amandemen ini. Yang awalnya dari rumusan itu hanya iman dan takwa saja. Nah, tetapi saya mengusulkan harus ada kata akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu merupakan realisasi daripada iman dan takwa. Pada awalnya tidak disetujui karena menurut mereka iman dan takwa saja sudah cukup. Nah waktu itu saya berargumen bahwa iman dan takwa belum cukup. Tetapi harus diwujudkan dengan akhlak mulia. Karena akhlak mulia itulah yang bisa diukur kriterianya.
Nah, akhirnya terjadi perdebatan panjang dan kemudian akhirnya mereka sepakat dari tim perumus kelompok 1 untuk memasukkan kata akhlak mulia dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 bab 13 itu kata, yaitu iman, takwa, serta akhlak mulia. Begitu juga tujuan pendidikan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, para sahabat sekalian, alhamdulillah sampai sekarang terus berlanjut. Poster berkaca diri itu sudah kita cetak terus-menerus, diperlukan oleh masyarakat dan dipraktekkan, manfaatnya luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa berkaca diri secara rohani atau berkaca diri secara batin, sekaligus juga kita memperbaiki diri atau yang kita sebut dengan menuju akhlak mulia. Bila ada akhlak hina yang kita dalam diri kita, maka kita akan perbaiki dan kita membentuk akhlak mulia dengan poster berkaca diri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.